secara umum, utamanya ada 3 hal problem yang harus kita cermati secara bersama. Kalau kita menemukan bakteri di dalam luka, jangan cepat-cepat. Itu kita menyebut infeksi luka ini. Kondisi ideal dari luka yang kita harapkan adalah moist, lembab. Jadi tidak boleh kekeringan, tidak boleh kebasahan. Diagnosa apapun bisa terjadi ketiga problem ini. Prof. David C. yang sulit kita mudahkan. Masih dalam seri perawatan luka, pada episode kedua ini kita akan membahas mengenal problem yang umum terjadi pada luka. Jadi pada luka secara umum utamanya ada 3 hal problem yang harus kita cermati secara bersama. Yaitu yang pertama adalah problem nekrotik. Jaringan mati yang masih melekat pada erat permukaan luka dan itu mengganggu proses penyembuhan luka. Penyembuhan luka tidak akan berjalan selama ada jaringan nekrotik. Yang kedua adalah problem bakterial. Bakteri berkontribusi dan berkembang di dalam luka yang pada akhirnya akan mengganggu dan akan menimbulkan persoalan serius pada proses penyembuhan luka. Yang ketiga adalah problem eksudat. Ini tidak kalah penting. Cairan yang keluar terus-menerus dari luka itu akan menghambat proses penyembuhan luka sehingga luka tidak bisa berjalan penyembuhannya sesuai harapan. Sekarang kita bahas problem nekrotik. Pada dasarnya nekrotik adalah jaringan yang tidak vital atau jaringan yang mati. Yang tentunya selama ada jaringan tersebut menempel pada luka, penyembuhan berhenti, tidak akan berjalan. Jadi ada 2 model jaringan nekrotik pada luka. Yang pertama adalah nekrotik hitam. Biasanya kering, bisa terjadi oleh berbagai hal. Yang jelas bahwa jaringan mati itu karena avaskuler atau tidak ada yang memperdarahi sehingga jaringannya menjadi mati. Yang kedua adalah berwarna kuning. Bisa basah, bisa kering. Dan untuk nekrotik kuning ini punya penamaan khusus. Disebut SLAV. Jadi populer disebut SLAV. Jadi kalau kita mendengar kata SLAV, artinya adalah jaringan nekrotik yang berwarna kuning. Sekarang problem bakteri. Kalau kita menemukan bakteri di dalam luka, jangan cepat-cepat. Itu kita menyebut infeksi luka ini. Jadi ada perbedaan terdapatnya bakteri di dalam luka. Pertama adalah kontaminasi. Kontaminasi hanya sekedar keberadaan bakteri di dalam luka saja. Itu tidak lebih, tidak kurang seperti kita pun di kulit-kulit kita ada bakteri yang hidup secara komensal bersama kita. Jadi tidak perlu dikhawatirkan kontaminasi bakteri, tapi tetap harus kita waspadai. Tahap berikutnya ada yang disebut kolonisasi. Kolonisasi sudah ada pertumbuhan. Jadi bakterinya sudah mulai tumbuh, tapi belum mengganggu penyembuhan luka. Tahap berikutnya ada yang disebut critical kolonisasi. Nah, itu sudah bertumbuh dan mulai mengganggu penyembuhan luka. Penyembuhan luka mulai memanjang, jadi terganggu, tapi belum merusak, belum terjadi infeksi. Baru yang berikutnya yang disebut infeksi. Infeksi di mana bakteri sudah invasi ke dalam jaringan dan merusak. Itu bisa 2. Infeksi lokal terbatas pada area lukanya saja dan juga infeksi sudah menyebar, sistemik. Dan bahkan yang dalam keadaan serius disebut sepsis. Nah, itu sangat membahayakan. Yang berikutnya adalah eksudat. Eksudat itu merupakan rentang dari desikasi
sangat kering, kekeringan, kebasahan. Kebasahan yang berlebih, maserasi. Jadi rentang dari desikasi ke maserasi itu adalah rentang eksudat. Jadi kondisi ideal dari luka yang kita harapkan adalah moist, lembab. Jadi tidak boleh kekeringan, tidak boleh kebasahan. Jadi bagaimana mengadjust dalam problem eksudat ini, mengadjust antara desikasi maserasi, kita tarik ke tengah menuju kelembapan. Sekarang kita membahas hubungan problem dengan diagnosis. Diagnosis kita ketahui bisa ulkus diabetikum, ulkus karena tekanan, bisa karena luka bakar, bisa karena trauma, degloving. Semua diagnosa itu bisa terjadi ketiga problem ini. Saya mengambil ilustrasi luka bakar. Luka bakar dengan necrotic problem, dengan exudate problem, dengan bacterial problem, penanganan berbeda. Jadi nekrotik ya selesaikan nekrotiknya, bakterial selesaikan bakteri problemnya, exudate selesaikan. Sekarang kita balik, diagnosanya beda. Ini luka bakar, ini diabetes, ini ulkus tekanan. Tapi problemnya sama-sama nekrotik. Actionnya sama, atasi nekrotik. Kalau misalnya sama-sama bakterial, walaupun beda diagnosa, actionnya sama. Jadi boleh dibilang diagnosa boleh beda asal problemnya sama, actionnya sama. Diagnosa sama tapi problemnya berbeda-beda, actionnya berbeda. Jadi secara umum diagnosa apapun bisa terjadi ketiga problem ini. Bisa sendiri-sendiri, nekrotik, bakteri, eksudat, atau bisa dalam satu keadaan ketiga-tiga problem itu ada. Ya tentu perlu diatasi semua problem tersebut. Dan sekarang kita coba membahas lebih lanjut terkait hubungan problem dengan tindakan. Tadi nyambung yang tadi ya dengan diagnosa terus ke tindakannya. Jadi necrotic problem urusannya buang, bersihkan. Itu poinnya. Jadi nekrotik harus dilepaskan atau disingkirkan dari luka tersebut. Jadi kata kuncinya bersihkan jaringan nekrotik. Dengan kata istilah kedokterannya debridement. Artinya membuang jaringan mati, kemudian memelihara lingkungan tersebut menjadi siap untuk penyembuhan. Dan tentunya dengan mempertahankan struktur-struktur penting. Jadi problem nekrotik bersihkan. Problem bakterial beri antibakterial. Itu kata kuncinya. Bakterial problem selesaikan dengan antibakterial. Pada perawatan luka modern yang populer adalah silver. Silver sebagai antibakterial yang diandalkan untuk problem bakteri. Kemudian pengelolaan problem eksudat. Ini merupakan rentang dari kekeringan, desikasi, dan kebasahan maserasi. Kita mengupayakan membawa kondisi luka menuju lembab atau moist. Jadi yang kering dilembabkan, yang basah dilembabkan. Yang kering sedikit ditambahi basah supaya menuju lembab, atau yang basah sedikit dikurangi supaya lembab. Jadi lembab adalah kondisi yang kita harapkan dalam pengelolaan eksudat. Demikianlah pembahasan kita terkait problem yang utama atau yang umum terjadi pada luka. Kita akan sambung pada tayangan berikutnya mengenal warna-warna luka. Ini poin penting dalam upaya kita mempersiapkan perawatan luka yang komprehensif. Kita perlu mengenal warna-warna luka.
Tunggu tayangan berikutnya. Bertemu lagi dengan Prof. David C.